paling gitu aja. Itu kalau Tata gimana? Kalau gue sih ganggu Nggak sampai ada kerjaan yang keganggu gara-gara mesti nonton telenovela dulu. gue tuh udah pinter ngatur mulut gue. Jadi kalau misalnya Akibat telenovela mulut terlatih. kita ketemuannya pagi ya, jam 10, jam 11 ya gitu. Ya mungkin saya sampai jam 12 karena saya mesti ada meeting lagi ke orang lain gitu. Padahal meeting sama telenovela. Karena udah pengen nonton telenovela di otak begitu. Oh nggak bisa yang ini, nggak bisa, bener dia nggak bisa gitu. Tolong dong tas ke saya dulu. kita lebih memahami ya Karena kalau bahasa kita. kalau dipakein teks gitu ya, mungkin cepet karena kan orang-orang itu orang telenovela ngomongnya, jadi ya cepet kali ya. Tapi Mbak Yayu, dengan adanya tren telenovela yang dialih-suarakan gitu tuh kan jadi tercipta juga sebuah tren nada suara dalam bahasa Indonesia yang lain daripada yang lain ya pemirsa ya nggak sih? Yang enggak. jadi Iya benar. Hai Jose Armando, mau kemana kah dirimu? Yang gitu-gitu. Oh sekarang enggak ya? Yalah ketahuan deh ya. Biasa. Kalau yang dulu kayaknya kayak pakai syair gitu. Bagaimana ini tidak bisa, aneh aja ya. Nah, sekarang udah biasa aja. Kayak Peggy main sinetron aja biasa gitu. Tapi nggak pernah nonton sih, jadi Nggak pernah, ya nonton sih sekali-sekali tapi nggak terlalu keranjingan, nggak terlalu memperhatikan. Mungkin karena nonton dia 4 kali aja nonton. Udah mulai dia penasaran. nah, pasti akan ikut. Terus nanti kalau udah selesai ada telenovela lagi nggak? Ntar kalau ada ikutin lagi ya, cari cek. Terus udah itu lucunya gini, kalau pas dalam satu pertemuan gitu sama teman-teman, terus cerita, gila lo tadi pagi gue nonton, iya, asik kita berdua ngobrol Berkutat dengan cerita itu gitu ya. Tuh, itu yang bikin asik. Ya sebentar Mbak Yayu, ini jangan-jangan ada pemirsa juga yang sama-sama demamnya kepada telenovela, pengen ikut ngobrol dan pengen telepon ke sini. Pemirsa seperti biasa Anda bisa hubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabodetabek 3914603. Ada Mbak Yayu, ada Tata Dado, dan tema kita malam ini adalah demam telenovela. Jadi kalau tadi balik lagi ke masalah psikologis, secara psikologis kalau untuk Tata kan bisa menenangkan. Kalau Mbak Yayu sebesar apa pengaruhnya? Buat Bayu sih nggak ada ya, yang kalau kita lagi stres nonton itu memang menghilangkan sejenak. Abis selesai telenovelanya kan stresnya stres lagi. Balik Tetap aja. Iya, nggak bisa mungkin seperti Hilang. obat. Mau dong kalau ada yang kayak gitu, semua orang gue nonton. Dokter nanti nggak laku. Enggak, tapi untuk sekejap boleh. Dan untuk melepaskan mungkin yang tadinya kita udah suntuk begitu nonton telenovela. Mbak, gini, telenovela tuh kan banyak diangkat dari novel. Dan cerita novel tuh biasanya mengharu biru perasaan. Perempuan tuh kan perasaannya sensitif banget. Sampai gak sih Mbak Yayu tuh perasaannya ikut terganggu, terbawa? Suka nangis. Kalau memang sedih, nangis sendiri. Udah nangis, ngapain sih gue nangis? Itu kan cerita gitu, kesel gitu loh. Tapi emang ceritanya Iya, sedih, nangis. bener. Kadang-kadang kalau ngelihat yang misalnya salah satu dari itu yang bikin kesel, aduh itu bener deh, betanduk loh kitanya Emosi sendiri. jiwa langsung ya. Bisa ngomel sendiri. Itu kenapa sih goblok amat lu? Kadang-kadang mau ngelihatnya perempuan itu gitu loh, sampai begitu. Ntar kalau itu balik lagi ngeliat deh gitu. Oh jadi bisa kejadiannya bisa yang sebel nih. Tebelnya Pindahin dulu ke TV lain tapi cepet dibalikin lagi. Oh kalau modelnya Tata gitu, kalau modelnya Mbak Yayu enggak. Kalau udah kesel, ih ini orang ngapain? Ih bodoh, kamu kenapa mesti begitu? Terus akhirnya sadar, ih ngapain kok aku yang sibuk gitu ya. Padahal kan itu terbawa. hanya cerita gitu, tapi suka emosi. Seru banget ya ternyata demam telenovela itu betul-betul untuk orang. Peggy coba suruh nonton. Ya nanti aku coba nonton deh ya. Tapi Mbak Yayu, artinya telenovela itu untuk Mbak Yayu hanya menjadi sebagian dari hobi aja, Iya. atau udah rutinitas yang nggak bisa dilepasin dari kehidupan Mbak Yayu? Enggak juga rutinitas ya, tapi kalau memang ada yang ceritanya memang mengena, kan kita udah kelihatan ya dari 1, 2, 3, oh ini pasti ceritanya bagus dan itu tidak mau saya tinggalkan. Kalau begitu saya lihat 1, 2, 3 udah nggak bagus, mending saya cari yang lain deh gitu. Memangnya ada pelajaran-pelajaran besar yang bisa diambil dari jalan cerita telenovela? Ada antara Gimana contohnya? antara jahat Jahat, yang baik ya, antara kaya dan yang miskin. Oke, nanti diterusin ya, aku angkat telepon dulu sebentar. Halo? Halo? Halo malam. Halo? Halo malam. Selamat malam, dengan siapa ini? Mbak Peggy. Iya, siapa ini? Pusing. Saya kalau di angin malam nggak pusing, saya segar kena angin malam soalnya. Saya Pak. Arif di Blok M. Di Blok M, ya. Mau ngobrol sama Mbak Yayu atau Mas Tata Dado? Sama Mbak Yayu dulu. Ya, silakan. Halo Mbak Yayu. Halo juga. Aduh masih ingat sepeda kumbang?
Aduh, terima kasih diingatkan kembali. Hangat-hangat kopi jahe juga masih. Lo, ih terima kasih Di Kak. sana enak, di Iya. sini enak. Oke, Mas Aris, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita mengenai demam telenovela nih Mbak Yayu nih. Cuman saya mau kasih komentar di sini, kalau itu sangat mengganggu ya buat saya sendiri pribadi mengganggu di kantor ya. Wah, Karena mengganggu loh. kadang-kadang pas lagi ada meeting apa atau meeting apa tuh kadang-kadang ceweknya suka ribut. Bubar. Ya ampun. Terus di kalau sama Indosiar ada itu suka ngumpul-ngumpul gitu ribut suka gitu. Kadang-kadang gitu suka sebab halo Fernando suka kayak gitu-gitu. Jadi kalau Mas Aris pribadi merasa terganggu dengan orang-orang yang demam telenovela gitu ya? Oke. Iya. Iya, makasih Mas Aris. Iya, sama-sama. Selamat malam. Ada loh orang yang merasa terganggu. ternyata sudah sampai ke kantoran segala. Sekarang gini, kalau di kantor aja telenovela bisa membuat meeting menjadi buyar, itu seberapa besar pengaruhnya terhadap pekerjaan Tata dan Mbak Yayu? Sebentar ya. Halo? Halo? Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Pak Indra. Pak Indra, mohon maaf, suara televisinya boleh dikecilin sedikit? Ya, udah. Pak Indra di mana? Mataram, wow, saya baru pulang dari sana beberapa minggu yang lalu. Gimana Pak Indra, komentar tentang demam telenovela ini? Saya ingin nanya ke Tata dan Mbak Yayu ya. Sebenarnya apa sih manfaat yang spesifik ya? Apakah pengaruh pada psikologis kita atau mungkin gimana? Karena kalau yang saya lihat orang yang keranjingan telenovela cenderung psikologisnya Waduh, oke. Halo? Aduh putus, mungkin pakai handphone ya Pak ya. Kita kasih kesempatan Mbak Yayu sama Tata untuk menjawab. Sebentar, sebelum jawab pertanyaan Bapak itu, mungkin sedikit ya dari komentar penelpon yang pertama. Kalau kepada pekerjaan Tata dan Mbak Yayu, seberapa besar mengganggunya? Oke, kalau Tata mungkin ya, kalau Mbak Yayu ini kan orang rumahan, jadi tidak terlalu banyak mengganggu. Paling kalau seandainya mau jemput anak sekolah, antar dulu paling anakku nunggu sebentar deh, terus ngabisin ini dulu. Anakku sayang, tunggulah mama menonton telenovela lebih dulu. Nah, paling gitu aja. Itu kalau Tata. Kalau Tata gimana? Kalau gue sih ganggu Nggak sampai ada kerjaan yang keganggu gara-gara mesti nonton telenovela dulu. gue tuh udah pinter ngatur mulut gue. Jadi kalau misalnya Akibat telenovela mulut terlatih. kita ketemuannya pagi ya jam 10 jam 11 ya gitu. Ya mungkin saya sampai jam 12 karena saya mesti ada meeting lagi ke orang lain gitu. Padahal meeting sama telenovela. Karena udah pengen nonton telenovela di otak begitu. Oh nggak bisa yang ini, nggak bisa bener dia nggak bisa gitu. Tolong dong tas ke saya dulu baru ke orang itu. Kita janjinya udah seminggu yang lalu. Berarti Tata bener-bener mengatur rutinitas sedemikian rupa supaya waktu-waktu nonton telenovela nggak keganggu gitu ya. Dahsyat kali loh saudara-saudara. Oke, kalau tadi komentar dari Bapak yang kedua itu gimana? Yang secara psikologis itu katanya ada yang terganggu. Nggak gitu-gitu amat lah ya. Yang penting makanya bikin penasaran yang nikmatin aja gitu. Udah Tapi pokoknya nggak pengaruh kemana-mana. Nggak sampai terbawa kepada kehidupannya. Misalnya gini Mbak, ceritanya itu betul-betul, nah katakanlah ceritanya itu memiliki kemiripan dengan apa yang pernah dialami Mbak Yayu atau Tata. Oh gitu. Itu ada nggak pengaruhnya secara psikologis? Enggak, itu biasa aja. Kan karena tahu itu hanya sekedar cerita, tapi kita hanya mau mengambil segi positifnya. Oh, ini ternyata akhirnya begini. Tapi Itu yang waktu pas kita ngadepin nonton itu kan kadang-kadang kalau lagi ngeselin kesel bener kan. Kalau lagi senang, mampus lu, syukur lu, dasar lu gitu. Berarti emang gitu-gitu. turun dong Iya, ya kalau nonton. Loh, sampai Bayu sempet nangis kok. Peggy betul ke bawah gitu. Situ nangis ngikut nangis. Jadi yang capek bukan yang acting di telenovela, yang nonton. Yang nonton lebih ikut capek. Tapi kalau telenovela tuh kebanyakan emang judulnya tuh si ceritanya tuh si perempuan itu dari Salinda, Esmeralda, Pakita, Barbarita. Iya dong, jadi Tata menggemari karena punya perasaan yang sensitif, mungkin nggak? Mungkin juga ya, tapi karena gue sering berpenampilan seperti perempuan dan bisa gue contoh tuh dari cara rambutnya, baju-bajunya orang-orang itu kan timur gitu kan bajunya yang miring-miring ya. Ya paling nggak itu jadi punya efek baik juga kepada pengerjaan Tata. Secara singkat aja nih Tata, khawatir nggak kalau tayangan itu nanti malah menggeser tayangan lokal?
Tata kan artis lokal. Iya sih. Tapi Nah, enggak kalau juga. kalau enggak lah. Enggak akan. Kan jam tayangan masih 24 jam loh sekarang TV. Gitu. Beda. Cuman setengah jam ya inilah 1 jam setengah. Menyenangkan sekali nggak punya hobi nonton telenovela? Tuh seneng